Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Sodik dengan NIM 250101020105, Prodi PCC Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus penerapan bisnis intelijen penyedia layanan ISP, penyedia layanan internet atau ISP. Sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana rancangan sistem, dashboard report, keunggulannya, kemudian visualisasi melalui Power BI untuk proses bisnis ISP. Di sini pertama adalah konteks studi kasus. Mengapa bisnis ISP cocok untuk rancangan BI atau bisnis intelijen? Masalah utamanya untuk data pelanggan, billing, instalasi, jaringan, dan tiket sering berada di sistem yang berbeda-beda. Hal ini menjadi melambatnya proses analisa keseluruhan. Kemudian kebutuhan bisnis intelijennya yaitu untuk memanajemen semua masalah tadi menjadi satu dashboard yang bisa merangkum semua kinerja dari ISP, kemudian ada dari teknisi, kemudian juga ada dari finance gitu terkait masalah pembayaran atau billing. Kemudian manfaat yang akan didapat itu datanya nanti lebih mudah dipahami oleh kita sebagai orang awam. Kemudian kita juga bisa melihat area-area mana saja yang banyak kendala. Kemudian kita juga bisa memberikan keputusan untuk pengembangan jaringan berbasis data ini. Fokusnya kita mengubah data operasional ISP menjadi informasi terukur melalui dashboard report. Jadi nanti untuk dashboardnya tidak hanya menampilkan angka, tapi kita bisa membaca pola-pola pelanggan yang ada di daerah tempat kita berbisnis ISP ini, dan kita bisa mengukur apakah tim kita bisa menghandle seluruh kendala-kendala yang ada di lapangan. Kemudian model bisnisnya dan sumber data. Jadi untuk proses bisnis ISP ini menghasilkan data dari setiap aktivasi pelanggan. Salah satunya pendaftaran pelanggan, kemudian survei dan instalasi. Kemudian ada aktivasi internet, billing dan pembayaran, kemudian ada tiket layanan. Ini terkait dengan gangguan. Oke, untuk pendaftaran pelanggan itu ada apa saja? Ada nama customer, alamat customer, paket, status, mungkin nanti terkait dengan billing juga karena di situ ada namanya paket, di billing juga termasuk. Kemudian untuk survei dan instalasi, teknisi itu ada apa saja? Ya, ada tanggal survei, kemudian ada hasil instalasinya. Jadi ini bisa menjadi acuan kita sebagai pemilik bisnis agar bisa memaksimalkan SDM yang ada. Kemudian aktivasi internet itu meliputi jaringan, area coverage, kemudian bandwidth. Jadi ini bisa menjadi
acuan untuk tim-tim preventive management untuk misalnya di area A bandwidth-nya sudah tidak cukup, kita akan tambahkan. Kemudian untuk pengembangan juga ini bisa kita tambahkan juga untuk misal di area yang sudah kita cover tetapi portnya atau jaringan kita itu kurang di sana, jadi kita bisa melakukan pengembangan. Dan untuk billing dan pembayaran, ini bagiannya keuangan, ya mulai dari invoice, tunggakan mungkin, atau pembayaran dari customer. Kemudian untuk tiket layanan, jadi ini dari customer service, nanti muncul tiket, kemudian kita bisa klasifikasi terkait jenis komplain, kemudian nanti kita juga bisa mengecek untuk SLA gangguannya. Misal kita menjual bandwidth 10 mega dengan SLA 99%. Jadi kita juga bisa melihat seberapa cepat tim kita untuk melakukan solving pada jaringan. Dan nanti juga ada feedback juga dari customer terkait dengan tiket yang telah kita bantu solving, apakah hasil itu memang benar adanya. Jadi kita tidak ada miskomunikasi juga antara tim NOC ataupun tim lapangan gitu. Jadi nanti yang kita harapkan dari output Business Intelligence ini adalah ringkasan pelanggan, pendapatan, kualitas layanan, performa teknisi, area-area yang sering terjadi gangguan, dan kepuasan pelanggan. Ini adalah diagram informasi yang berjalan. Misal customer daftar, admin input datanya, kita cek coverage, setelah itu order instalasi, teknisi pasang, aktivasi layanan, kemudian penyelesaian. Kemudian setelah aktivasi layanan dan penyelesaian, mungkin customer menggunakan layanan kita, billing bulanan itu pasti jalan. Nah, customer itu nanti bisa telat ataupun bisa tepat. Jadi kita bisa cek dalam dashboard report Business Intelligence ini. Kemudian ada laporan gangguan. Laporan gangguan nanti juga bisa masuk ke dashboard kita, seperti buat tiket dan penyelesaiannya. Kemudian data transaksi dimulai dari minat pelanggan yang sampai pembayaran bulanan. Nah, ini adalah proses transaksi dengan customer. Mulai dari registrasi, ada alamat, nama, kontak, dan paketnya. Kemudian kita bisa validasi coverage areanya dan kelengkapan data. Jika sudah lengkap semua, kita orderkan instalasi atau teknisi untuk mengaktifasi layanan internetnya, sehingga pelanggan menjadi bisa menggunakan layanan dari ISP kita. Dan setelah itu ada billing dan invoice bulanan. Ini adalah setelah semua pelanggan berlangganan, setiap bulan pasti akan ada invoice. Nah, ini salah satu contoh. Ada 314 pelanggan aktif, kemudian 42 pelanggan baru per bulan. Nah, tunggakannya 10%, pendapatan per bulannya misal 59 juta gitu. Ini pasti nanti akan lebih mudah kita untuk membacanya.
Kemudian produksi layanan. Jadi ini juga untuk langkah preventif kita sebagai penjual jasa internet, kita juga harus melakukan langkah-langkah preventif. Nah, bandwidth upstream, kapasitas internet yang masuk dari penyedia upstream menjadi bahan utama layanan ISP. Jadi jika bandwidth upstream ini sudah tidak mencukupi, kita pasti akan tambah. Kemudian untuk perangkat-perangkat core dan distribution router seperti switch, router, dan OLT, itu kita juga harus perhatikan karena terkait dengan bandwidth juga kita juga harus memperhatikan untuk port-portnya. Jadi ini bisa untuk bahan kita untuk upgrade ataupun untuk melakukan preventif itu. Kemudian kita provisioning pelanggan. Akun pelanggan diaktifkan, paket disesuaikan, dan status layanan dicatat. Jadi ini bisa menjadi acuan kita untuk mungkin menagihkan bulanan, menagihkan invoice, menagihkan tagihan. Jadi mungkin ada beberapa ISP yang tidak seperti ISP besar. Contohnya di ISP besar per tanggal 20 jika belum membayar internet akan down. Tuh untuk ISP besar. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk ISP kecil juga untuk melakukan pencatatan jika masih menggunakan pembayaran sesuai dengan tanggal aktivasi. Kita juga bisa memonitoring utilisasi bandwidth-nya, uptime perangkat, dan gangguan perangkat dipantau sebagai KPI produksi layanan. Ini juga menjadi bahan untuk evaluasi internal ISP kita. Oke. Kemudian ada proses distribusi. Jadi upstream internet ke router core, kemudian ke switch atau OLT distribusi, ke ODC atau ODP, kemudian ke ONU atau ONT customer. Jadi kita harus bisa memastikan untuk layanan kita apakah ada bottleneck atau tidak. Jadi kita pasti wajib memastikan itu agar layanan service provider kita bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini untuk keluhan. Keluhan ini pasti di semua ISP ada. Jadi kita harus mencatat supaya apa? Supaya kita bisa memperbaikinya di minggu depan ataupun bulan depan gitu. Jadi setiap bulan pasti kita harus ada perbaikan. Bukan hanya setiap bulan, setiap hari pun kita harus ada perbaikan-perbaikan karena ini menjadi kepercayaan dari pelanggan terkait dengan ISP kita. Jadi kita harus maintain customer yang sudah existing. Nah, ini adalah rancangan dashboard BI. Jadi ini hanya sedikit gambaran saja, mulai dari total pelanggan baru, pendapatan, dan currency si pelanggan gitu. Kemudian network monitoring. Jadi kita bisa monitor bandwidth, kemudian status perangkat, dan area-area mana yang padat gitu. Ini menggunakan mapping.
Kemudian tiket SLA juga ini kita bisa cek per hari tiket yang masuk berapa, tiket yang selesai berapa, kemudian jenis gangguannya apa. Kita harus breakdown itu satu persatu. Kemudian untuk customer satisfaction, rating layanannya, komplain per area, pelanggan loyal, kita juga harus ada karena ini menjadi salah satu target dari provider-provider yang ada. Kemudian kita metode report dan virtualization yang diusulkan. Dashboard KPI berbasis OLAP untuk analisis ringkas dan drill down. Metode utama Business Intelligence Dashboard dengan pendekatan KPI dan OLAP. Nanti ada pivot, slice, dice, drill down, dan roll up. Alasan pemilihan OLAP cocok untuk menganalisis data dari berbagai dimensi: waktu, area, paket, teknisi, jenis gangguan, dan status pengguna pelanggan. Implementasi konsep, data dari billing, pelanggan, jaringan, dan tiket dikumpulkan ke data mart lalu divisualisasikan dalam dashboard. Jadi ini untuk langkah-langkahnya: extract data, transform and clean, data mart, BI, OLAP analisis, dan kemudian dashboard report. Kemudian untuk keunggulannya, manfaat bagi manajemen dan operasional. Keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, monitoring menjadi real time, pemetaan masalah pada area-area tertentu, evaluasi teknis, strategi bisnis kita menjadi lebih baik, akurasi laporan kita menjadi lebih baik karena tidak adanya duplikasi. Kita mengurangi duplikasi dan kesalahan input. Ini adalah referensinya, sumber jurnal yang digunakan sebagai acuan metode visualisasi. Poin-poinnya sekian dan terima kasih.